Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudaraku, iman yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan bergaul akrab dengan Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Evangelis Agnesia Gian. Kita akan mengawali hari ini dengan sapaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur adalah cara kami untuk bertemu dengan Tuhan. Segarkanlah hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini dan menjadikan firman Tuhan sebagai tameng kami melawan kuasa-kuasa dunia. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 6 ayat 11. Dikatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Demikian firman Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan, salah makan menyesal 1 hari, salah potong rambut menyesal 1 bulan, salah cara belajar menyesal 1 tahun, salah memilih jodoh menyesal seumur hidup, salah memilih jalan hidup menyesal selama-lamanya. Bisa saja pepatah ini mengena kepada kita, terutama dalam hal salah memilih jalan hidup. Kita akan merasakan kekosongan jiwa dan hidup kita rasanya hampa. Surat Ibrani ini dituliskan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan yang sangat berat sampai-sampai mereka sudah tahap pada keputusasaan. Penulis berusaha untuk memperkuat iman mereka agar mereka berpengharapan hanya kepada Kristus saja. Pengharapan seperti apakah yang dituliskan dalam kitab ini? Dicontohkan di dalam ayat 15 tentang Abraham yang menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudaraku, walaupun Abraham menghadapi begitu banyaknya persoalan dan ketidakpastian, juga ujian yang sangat berat, menantikan janji Tuhan yang tidak kunjung juga datang, sampai Abraham sudah menjadi tua dan istrinya sudah dinyatakan tidak dapat lagi melahirkan. Mengapa Tuhan mengizinkan Abraham menunggu di dalam ketidakpastian? Saudaraku, ujian menunggu akan menghasilkan pertama adalah ketaatan, lalu selanjutnya membentuk karakter sehingga kita menjadi orang yang sabar. Itulah sebabnya Allah mengizinkan semua ini terjadi di dalam perjalanan hidup Abraham. Saudara dan saya juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Abraham. Di saat persoalan hidup kita yang silih berganti dan kita sudah merasa tidak sanggup lagi menghadapinya, maka kita menjadi orang-orang yang tidak sabar, orang-orang yang menanti dengan ketidakpastian, sampai ada orang yang mengambil keputusan yang salah, dia memilih jalan yang salah akibat ketidaksabarannya menunggu kepastian atau janji Tuhan di dalam pengharapannya. Saudaraku, jangan jadikan diri kita ini menjadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, menjadi orang-orang yang tidak berpengharapan. Kita harus menjadi orang-orang yang teguh berpegang kepada pengharapan. Mengapa kita harus berpengharapan? Karena pengharapan orang Kristen adalah orang-orang yang benar-benar menerima jaminan kepastian, bukan kaleng-kaleng, bukan pengharapan yang mudah-mudahan, bukan pengharapan yang sesaat,
tetapi pengharapan kita adalah pengharapan yang benar-benar menghadapi atau mengalami kepastian. Alasannya adalah karena pertama, Tuhan sebelumnya sudah mengalami persoalan-persoalan seperti yang kita hadapi. Tetapi keteguhan Tuhan itulah yang menjadi teladan bagi kita. Tuhan juga sudah memberikan jaminan dengan janjinya bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dikatakan di ayat 19 bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Oleh karena itu saudaraku, di dalam pengharapan kita, mari kita terus berdoa. Mari kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Terus membaca firman Tuhan, karena inilah sebagai kekuatan kita untuk melawan kuasa-kuasa dunia yang ingin menjatuhkan kita di dalam pengharapan kita, menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saudaraku, ketika kita sudah bisa tetap pegang teguh di dalam pengharapan, maka kita akan menjadi pemenang. Kita akan mengalami kepenuhan yang akan dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang tetap berpengharapan sampai Tuhan datang kedua kalinya. Pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan yang diberikan oleh Tuhan adalah pengharapan jaminan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, jangan biarkan diri kita dihantui oleh pengharapan-pengharapan yang dijanjikan oleh dunia yang sifatnya hanya sementara, yang sifatnya justru mengecewakan kita. Mari kita tetap fokus kepada pengharapan, yaitu kepada Tuhan sebagai jangkar kita yang kuat, sebagai sauh yang dilabuhkan dan tidak akan pernah lepas sampai ke tubir laut. Dan pengharapan kita akan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang kita akan nikmati selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Jadi biarlah kami menjadi orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan saja, sehingga kami menerima kehidupan yang kekal dan menerima kepenuhan yang diberikan Tuhan, dan janji-janji Tuhan yang pasti akan digenapi kepada kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai kekal. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.